Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil kali ini, materi pokok adalah tentang ketentuan sholat berjamaah. Pembagian sholat menurut jumlahnya, yaitu dibagi dua. Satu, sholat sendiri atau munfaridah. Yang kedua adalah sholat bersama atau jamaah. Pengertian sholat munfaridah, yaitu memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Sedangkan pengertian sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Dasar hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali meninggalkannya. Dalil sholat berjamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu beragama Islam. Syarat ini wajib dipenuhi sebagai imam, yaitu harus beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i, jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Syarat yang kedua yaitu berakal sehat. Dalam arti seorang imam diwajibkan memiliki akal yang sehat karena tidak akan sah sholat yang dipimpin oleh orang linglung, mabuk, maupun orang gila. Syarat yang ketiga yaitu baligh. Baligh di sini didefinisikan sebagai seseorang yang sudah dewasa. Seorang muslim yang sudah baligh berarti bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan perintah Allah. Syarat yang keempat adalah laki-laki. Dalam hal ini yang dianjurkan sebagai imam ketika sholat berjamaah adalah seorang laki-laki. Namun untuk sholat berjamaah yang semua jamaahnya adalah wanita, maka imamnya boleh perempuan. Syarat yang kelima yaitu suci dari hadas. Dalam hal ini mayoritas ulama sepakat tidak sah sholatnya imam yang berhadas atau terkena najis. Namun, jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya berhadas hingga sholatnya selesai, maka sholatnya tidak batal.
Syarat yang keenam yaitu faham bacaan dan rukun sholat. Memilih atau menjadi seorang imam lebih diutamakan seseorang yang pandai membaca Al-Quran dan memiliki hafalan surat-surat Al-Quran yang mumpuni. Selain paham bacaan sholat, imam juga harus paham rukun sholat. Syarat yang ketujuh, tidak sedang menjadi makmum. Dalam arti, orang yang sedang menjadi makmum dari imam lain tidak dapat menjadi imam sholat berjamaah. Seseorang imam memiliki kewajiban untuk mandiri, yang artinya tidak sedang mengikuti imam sholat orang lain. Mengingatkan imam yang lupa. Bagi makmum laki-laki yang mendapati kelupaan imam dalam bacaan maupun gerakan cukup membaca Subhanallah yang bermakna Maha Suci Allah. Bagi perempuan, cara mengingatkan adalah menempukkan telapak tangan bagian dalam tangan kiri ke punggung tangan kanan atau sebaliknya. Posisi imam dan makmum dalam jamaah. 1. Jika sholat berjamaah hanya 2 orang, maka jika posisinya laki-laki, maka posisi sejajar dan makmum terletak di samping kanan imam. Hal ini berlaku baik laki-laki maupun wanita yang sholat berdua sesama wanita. Jika makmum lebih dari 1, maka posisi makmum berada di belakang imam membentuk barisan. 3. Jika makmum wanita, maka posisi wanita jika bermakmum pada lelaki, baik wanitanya hanya seorang diri ataupun banyak, maka posisinya adalah di belakang imam. 4. Wanita yang mengimami wanita. Jika seorang wanita mengimami para wanita, maka imam berada di tengah. 5. Dalam kondisi sempit. Dalam kondisi tempat yang sempit, sehingga tidak bisa memposisikan imam dan makmum dalam posisi yang ideal, maka posisinya menyesuaikan keadaan. Keutamaan sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. 2. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. 3. Setiap langkahnya diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 dosa. 4. Didoakan para malaikat. 5. Terbebas dari pengaruh atau kekuasaan setan. 6. Sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu dengan yang lain. 7. Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. 8. Merupakan pantulan kebaikan dan ketakwaan.
Demikian materi pembelajaran kali ini dan kita tutup. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.